Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami perlu hikmat dari Engkau. Kami juga mau merendahkan hati kami ketika kami membuka firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Tuhan, pimpinlah waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema Gema hari ini adalah menghadapi ancaman ajaran sesat, terambil dari 1 Timotius pasal ke-4. Saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Jemaat Efesus menghadapi bahaya disusupi ajaran sesat yang tampak seperti ajaran yang benar. Tetapi sebenarnya ajaran itu telah menyimpang dari firman Tuhan. Tentang larangan memakan makanan tertentu, mungkin yang dimaksud adalah larangan memakan makanan yang haram menurut tradisi Yahudi. Masalah ini sering dikecam oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Tentang larangan menikah di ayat ketiga, larangan ini disampaikan sebelum larangan tentang makanan. Kedua larangan tersebut merujuk kepada ajaran Gnostik yang meyakini bahwa materi termasuk tubuh kita ini adalah jahat, sehingga kontak tubuh dengan konsumsi daging hewan dianggap tidak kudus. Ajaran Gnostik yang muncul dari filsafat Yunani dan populer pada masa itu memang sudah pudar pada masa ini. Akan tetapi pada masa kini kita menghadapi ancaman dari berbagai macam filsafat dunia yang tampak logis dan alkitabiah, tetapi sebenarnya menyimpang dari ajaran firman Tuhan, sehingga ajaran-ajaran itu tidak kalah berbahayanya dibandingkan dengan ajaran Gnostik. Ajaran sesat yang tampak samar-samar itu adalah ancaman serius bagi gereja hari ini. Oleh karena itu, Rasul Paulus meminta Timotius untuk mendesak jemaat agar melatih diri mereka dengan melakukan latihan rohani yang menolong kita untuk hidup menjadi saleh di ayat ke-7. Latihan yang bisa membangun kesalehan hidup itu misalnya adalah contoh membaca Alkitab secara teratur dan membaca buku-buku yang bisa menolong kita memahami ajaran Alkitab, sehingga kita dapat membedakan mana yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan mana ajaran yang palsu. Latihan lain yang menolong kita menjadi saleh adalah disiplin menerapkan ajaran firman Tuhan yang telah kita baca. Dengan demikian, hidup kita bisa menjadi teladan baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian. Kata latihlah di ayat ke-7 berasal dari kata Yunani, gymnazo, yang mengingatkan kita pada kata gymnasium, yaitu tempat latihan para atlet olahraga. Latihan para atlet ini bukan sekedar latihan sambil berkreasi, rekreasi, melainkan latihan serius dengan disiplin tinggi untuk mencapai sebuah target. Latihan itu tidak hanya menyangkut peningkatan keterampilan, tetapi juga mencakup penguatan fisik dan pengaturan diet makanan. Seperti itulah seharusnya semangat latihan rohani kita, itu berlatih dengan berjerih payah dan berjuang. Saudara, apakah saudara sudah menjalani latihan secara rohani dengan meningkatkan keterampilan atau pengetahuan Alkitab melalui mempelajari Alkitab, membangun sikap dan perilaku yang benar, sebuah perwujudan buah roh, dan bersikap kritis terhadap ajaran yang berseliweran di media sosial hari ini? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman hari ini mengingatkan kami bagaimana kami harus bertanggung jawab dengan apa yang kami percaya dan kami imani. Tuhan tolong kalau hari ini kami belum memiliki sebuah disiplin atau kami jatuh bangun, kami bolong-bolong, Tuhan tolong kuatkan kami, berikan kami semangat, berikan kami api itu sehingga kami bukan hanya melakukan disiplin itu tapi sungguh
disiplin itu boleh lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan, pimpin dan tolong kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.